Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rasta, dari SMK PGRI Jatiwangi, salah seorang calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan tugas aksi nyata dari modul 1.2 sebagai refleksi. Tidak lupa, saya perkenalkan dua orang yang sangat berperan sekali dalam mendukung saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Ibu Sri Rahayu, yaitu sebagai pengajar praktik, dan Bapak Deden Nurjaman sebagai fasilitator. Baiklah, tugas sebelumnya yaitu koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Namun, tidak ada salahnya pada kesempatan ini saya sedikit menyinggung tentang tugas koneksi antar materi, keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 agar nyambung dengan tugas aksi nyata berikut. Sebelumnya, pada tugas koneksi antar materi, setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Melalui model refleksi 4P, pada tugas terdahulu saya sampaikan yaitu P yang pertama peristiwa, P yang kedua yaitu perasaan, P yang ketiga pembelajaran, dan P yang keempat adalah penerapan. Disinilah pada modul aksi nyata ini yang dituju adalah proses penerapannya. Baik, untuk P yang pertama yaitu peristiwa. Di sini momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu pada modul 1.1 saya mendapatkan pembelajaran tentang trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ing arsa sungtulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan pencerahan bahwa anak bukanlah kertas kosong. Selain itu juga anak terlahir membawa kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu pada modul 1.1 saya mendapatkan pengetahuan tentang budi pekerti atau pendidikan karakter. Selain itu di modul 1.1 di sana penekanan pada student center, yaitu menghamba pada anak. Selanjutnya untuk modul 1.2 sebagai calon guru penggerak ternyata harus bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selain itu di modul 1.2 juga saya mendapatkan tentang materi 5 nilai guru penggerak, di mana di sana seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai seperti berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selanjutnya, untuk kaitan antar modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah
keterkaitan yang seperti tadi saya sampaikan antara materi modul 1.1 dan materi modul 1.2. Untuk lebih jelasnya, saya singgung sedikit, yaitu keterkaitan antara seorang guru penggerak itu harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ternyata di sini sangat berkaitan erat dengan trilogi pendidikan ing arsa sumungtulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Untuk bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan, di sini seorang guru harus menguasai trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tersebut. Kemudian keterkaitan yang lain yaitu dengan disebutkannya bahwa anak terlahir itu bukanlah sebagai kertas kosong. Selain itu kaitannya juga dengan si anak terlahir dengan kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian dengan budi pekerti serta student center atau menghamba pada anak. Nah, dari seorang guru penggerak yang harus tergerak, bergerak, menggerakkan, ini kaitannya erat sekali dengan materi yang ada di modul 1.1 tersebut. Begitu juga dengan 5 nilai guru penggerak, baik berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, juga berkaitan dengan materi yang ada di modul 1.1. Nah, sehingga jika ditarik garis lurus sebagai keterkaitan antara materi modul 1.1 dan materi modul 1.2 seperti tanda panah biru tersebut. Semuanya sangat berkaitan erat. Kemudian untuk P yang kedua, yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan terbangun dari mimpi. Saya menyadari bahwa keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 lir ibarat, kata orang Sunda mah, bahwa Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada kita bahwa pendidikan di Indonesia harus berpondasi pada trilogi pendidikan, kemudian pembelajaran berpusat kepada anak, pendidikan karakter, dan lain-lain. Seolah-olah Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita semua akan arti pendidikan di Indonesia baik pada saat masa beliau hingga saat ini. Selanjutnya untuk P yang ketiga adalah pembelajaran. Artinya pembelajaran bagi saya di mana sebelum momen tersebut, artinya sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang terjadi pada saya yaitu saya berpikir bahwa logo Tutwuri Handayani itu hanya sekedar logo. Saya tidak tahu di balik logo itu apakah ada makna atau tidak. Kemudian saya juga sebelumnya memahami bahwa seorang anak terlahir ibarat kertas putih bersih yang masih kosong. Begitu juga krisis moral yang terjadi pada saat ini. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1
di pendidikan CGP ini, ternyata jawabannya adalah sebagai pembelajaran. Ya. Sekarang setelah saya berpikir bahwa semuanya ada keterkaitan dengan isi modul 1.1. Misalnya, ternyata logo Tutwuri Handayani itu sejarahnya adalah sangat besar sekali, sangat dalam sekali, dan sangat berarti sekali. Di mana ternyata di sebalik logo itu ada trilogi pendidikan sebagai filosofis dari Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru itu harus bisa menjadi ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Kemudian terkait dengan anak terlahir ibarat kertas kosong itu tidaklah demikian. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak terlahir bukanlah sebagai kertas kosong, tetapi dia juga terlahir sebagai anak yang sesuai dengan kodratnya, yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa seorang anak itu terlahir ibarat kertas yang sudah ada tulisan samar-samarnya. Kalaupun bentuk gambar, gambarnya sudah ada, namun garis-garisnya belum jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan anak terlahir sudah membawa kodratnya. Kemudian, untuk krisis moral yang terjadi pada saat ini ternyata akibat dari budi pekerti atau pendidikan karakter, kemudian pembelajaran yang selama ini mungkin berpusat pada guru. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, student center atau kita sebagai guru harus menghamba pada anak. Artinya pembelajaran yang berpihak kepada anak. Di sini guru harus bisa atau mampu menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Nah, pada pembelajaran ini menghasilkan pemikiran bagi saya. Saya sekarang berpikir bahwa keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 itu sangatlah erat sekali. Di mana seorang guru penggerak, selain dia harus bisa tergerak hatinya, kemudian bergerak untuk melakukan perubahan, baik itu pada diri sendirinya ataupun menggerakkan orang lain, baik itu rekan sejawat ataupun murid-muridnya. Nah, keterkaitan ini sangatlah erat sekali dengan filosofis Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang termuat pada modul 1.1. Yang terakhir adalah penerapan. Disinilah hubung kaitnya dengan aksi nyata saya sebagai salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 ini. Di sini pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, mulai dari diri.
Mulai dari diri saya pribadi, saya harus bisa menekuni tentang trilogi pendidikan yang dimaksud oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru, saya harus bisa ingarso sumtulodo. Artinya pada saat saya di depan, saya harus menjadi teladan. Teladan bagi murid, juga teladan bagi rekan sejawat. Kemudian ing madyo mangunkarso, pada saat di tengah-tengah mereka, tengah-tengah murid ataupun rekan-rekan sejawat, saya harus bisa kreatif ya, untuk menggerakkan murid ataupun rekan sejawat. Dan tuturi handayani, artinya pada saat saya di belakang, saya harus bisa memberdayakan atau menjadi seorang motivator, baik itu kepada murid ataupun rekan sejawat. Kemudian yang kedua, memahami dan meyakini bahwa anak terlahir dengan kodratnya sebagai kertas yang sudah terisi tulisan atau garis dan gambar yang masih samar. Nah, di sini saya harus benar-benar meyakini bahwa anak terlahir itu bukanlah kertas kosong. Sebagai kodratnya, dia terlahir sudah membawa kodrat anak secara sendiri-sendiri. Kita sebagai guru tugasnya hanya bisa menuntun sebagai langkah konkret untuk menebalkan garis-garis positif sesuai dengan kodrat anak tersebut, sehingga kita bisa mengantarkan anak tersebut pada cita-citanya ya, sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan perubahan kepemimpinan dalam pembelajaran sehingga anak merasa aman, nyaman, dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang seluas-luasnya. Ini tujuan pendidikan sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Pada poin 3 ini, saya harus benar-benar paham bahwa pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu berpusat pada anak, tidak lagi berpusat pada guru atau teacher center. Selanjutnya yang keempat yaitu pembiasaan penanaman budi pekerti baik dalam KBM ataupun program sekolah. Kaitannya insya Allah tujuannya adalah untuk memperbaiki krisis moral yang terjadi pada saat ini. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu melakukan perubahan pola pembelajaran betul-betul berpusat pada anak dengan menerapkan dasar trilogi pendidikan Indonesia. Kaitannya dengan poin yang keempat. Baik, dari penjelasan tadi dengan refleksi 4P, kaitannya yang terakhir yaitu dengan aksi nyata. Di sini aksi nyata yang ingin saya laksanakan insya Allah semoga Tuhan meridhoi penerapan yang ingin saya terapkan di sekolah saya SMK PGRI Jatiwangi tercinta yaitu penerapan nilai-nilai guru penggerak ya, sesuai dengan isi modul 1.2. Selain itu juga penerapan tentang P5 dan implementasi kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Baiklah, untuk itu saya akan melanjutkan tentang seperti apa saya 3 tahun ke depan setelah menjadi guru penggerak.
kaitannya dengan aksi nyata yang akan saya lakukan. 6 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak, berharap setelahnya bisa membawa saya pada perubahan yang positif, baik pada diri saya pribadi, peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, dan SMK PGRI Jatiwangi pada umumnya. Andai saya lulus mengikuti pendidikan ini, saya ingin mengaplikasikan apa yang saya dapat selama kurang lebih 6 bulan ini. Saat ini saya mulai tergerak pada proses pendidikan ini. Kemudian 3 tahun yang akan datang setelah saya lulus pendidikan, insya Allah saya akan bergerak, betul-betul bergerak. Karena untuk pergerakan awal dari sekarang pun saya sudah mulai bergerak. Dan setelah itu saya akan menggerakkan, baik menggerakkan murid, rekan sejawat, ataupun pemangku kebijakan sekolah ini. Mudah-mudahan saya diberi umur, bisa lulus, dan bisa membaktikan apa yang saya dapat dari pendidikan CGP ini untuk sekolah SMK PGRI Jatiwangi. Selanjutnya, seperti apa saya 3 tahun ke depan setelah menjadi guru penggerak? Di sini, dengan keberanian dan berinovasi, saya ingin memimpin perubahan pendidikan, menginspirasi dan menggerakkan peserta didik, rekan guru, rekan sejawat di SMK PGRI Jatiwangi. Saya akan terus mengembangkan diri, memperkuat nilai-nilai yang ada pada diri saya sebagai calon guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nah, nilai-nilai guru penggerak yang 5 ini dengan bermodal dari sini, insya Allah saya akan melakukan penerapan di SMK PGRI Jatiwangi. Yang pertama, yaitu berpihak pada murid. Kemudian, saya harus betul-betul bisa mengaplikasikan bahwa pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah berpusat pada murid atau student center. Artinya, saya sebagai seorang guru harus bisa menghamba pada anak. Selanjutnya, terkait krisis moral tadi, saya harus bisa menerapkan karakter atau budi pekerti melalui P5 pada murid-murid saya. Kemudian selain sebagai seorang guru, karena saya juga diberi tugas tambahan, yaitu sebagai manajemen, saya selaku wakil kepala bidang kurikulum, saya juga harus bisa ing ngarso sumtulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani terhadap rekan-rekan sejawat saya. Kemudian juga mengutamakan tugas utama, yaitu mengajar. Student center sama saya harus bisa menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat saya bahwa pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara bukanlah teacher center, tetapi student center. Kemudian yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan juga tentang karakter atau budi pekerti melalui P5 dengan penerapan IKM.
Baik, saya lanjutkan. Sebagai guru, seperti contoh penerapan ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, saya sering tampil untuk mengaplikasikan trilogi pendidikan tersebut kepada anak, baik itu kegiatan OSIS, diskusi dengan anak-anak, ya, sering saya lakukan. Misalnya pada kegiatan-kegiatan tertentu, saya harus bisa mengaplikasikan trilogi pendidikan tersebut. Juga terhadap orang tua, kemudian terhadap anak-anak yang memang harus kita sentuh langsung. Selanjutnya, nilai berpihak pada murid. Saya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, karena saya adalah seorang guru kejuruan otomotif, saya menerapkan belajar sambil bermain atau bersifat santai seperti video berikut. Saya memberikan kebebasan anak santai tapi belajar. Ya, selanjutnya pada saat kegiatan praktek, saya harapkan si anak bisa melakukan sendiri, jadi harus mencoba langsung karena kaitannya dengan skill atau keterampilan. Kemudian penguatan yang bersifat familiar. Di sini sebagai guru saya harus bisa bersikap familiar, baik sambil bercanda, tapi diharapkan proses pembelajaran bisa tercapai dengan menyenangkan. Selanjutnya berpihak pada murid sebagai fasilitator sudah. Selanjutnya yaitu mengutamakan tugas utama. Apa itu tugas saya sebagai guru? Yaitu mengajar. Ya. Jadi saya selalu mengutamakan anak dibanding dengan tugas tambahan saya. Dan student center, di sini saya mencoba menerapkan kepada siswa untuk belajar mandiri, ya, belajar dengan anak yang lebih aktif, proaktif untuk menggali informasi, sehingga pembelajaran tidak hanya berpaku kepada guru. Kemudian untuk pembelajaran budi pekerti penerapan kelima, misalnya setiap di awal pembelajaran saya budayakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian sebagai manajemen, ya, terkait dengan trilogi pendidikan, sesama rekan sejawat, saya harus bisa ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, termasuk pada rekan-rekan yang di bawah saya, misalnya yang masih junior, saya terapkan trilogi pendidikan ini. Seperti contoh pada foto-foto tersebut. Selanjutnya, sebagai nilai berpihak pada murid sebagai manajemen, yang pertama tadi trilogi pendidikan, yang selanjutnya adalah sesama rekan sejawat, saya membangun kekuatan bahwa seorang guru itu ya harus berpihak kepada murid. Saya tanamkan itu, saya tularkan kepada rekan-rekan yang
bisa berkolaborasi dengan saya. Kemudian mengutamakan tugas utama. Saya juga memberikan pemahaman bahwa tugas kita adalah guru. Jikalau ada rekan-rekan yang diberi amanah sebagai tugas tambahannya, entah itu pembina eskul ataupun wali kelas ataupun yang lainnya, pada saat melaksanakan tugas harus tetap mengutamakan tugas utama sebagai guru. Kemudian juga saya sharingkan terkait pembelajaran, sekarang sudah mulai beralih ke student center dan penerapan budi pekerti terutama pada IKM. Nilai guru penggerak selanjutnya adalah mandiri. Sebagai guru, saya mandiri dalam persiapan pembelajaran, termasuk penyiapan administrasi guru, kemudian mandiri dalam pembelajaran. Insya Allah saya sudah 15 tahun sebagai guru, semakin kesini semakin harus bisa mandiri. Kemudian juga mandiri dalam menghadapi masalah, terutama masalah pembelajaran. Nah, dengan saya mengikuti pendidikan CGP ini, banyak hal yang mendukung saya untuk menjadi seorang guru yang mandiri dalam pembelajaran. Kemudian juga sebagai manajemen, saya mandiri sehingga saya bisa melakukan coaching kepada rekan-rekan sejawat, juga terhadap murid. Kemudian sharing antar teman sejawat, saya sangat terbuka sekali dengan rekan-rekan, sharing terkait pembelajaran, penanganan masalah pembelajaran, juga termasuk permasalahan pada anak-anak murid kami. Kemudian mandiri dalam menghadapi masalah, karena saya diberi amanah untuk bidang kurikulum. Dalam menghadapi permasalahan kurikulum, saya berusaha untuk mandiri menghadapi permasalahan tersebut untuk mencari solusinya. Dan tidak kalah penting, saya harus bertanggung jawab terhadap tugas tambahan yang diamanahkan kepada saya. Selanjutnya, untuk nilai mandiri sebagai guru, yaitu seperti yang saya sentuh di awal tadi, mandiri dalam persiapan pembelajaran. Kemudian mandiri dalam pembelajaran, mandiri dalam menghadapi masalah. Untuk mandiri dalam pembelajaran, persiapan pembelajaran, saya menyusun administrasi guru. Kemudian mandiri dalam pembelajaran, saya menggunakan alat peraga, praktikum, kemudian memimpin pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian untuk mandiri dalam menghadapi masalah, biasanya untuk penanganan siswa yang bermasalah dalam pembelajaran, saya lakukan pembinaan terhadap murid yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran. Selanjutnya sebagai manajemen, terkait kurikulum, biasanya dengan pembelajaran siswa, saya sering sharing dengan orang tuanya, sengaja saya undang orang tuanya untuk memecahkan permasalahan atau mencari solusi untuk pembelajaran anaknya. Juga terkait rekan-rekan sejawat, saya lakukan sharing, baik itu pada sesama unsur atau manajemen, juga
kepada guru-guru yang masih muda. Selanjutnya nilai guru penggerak yang ketiga yaitu kolaboratif. Sebagai guru, saya berkolaborasi dengan murid, contohnya terkait pembuatan kesepakatan belajar. Sebagai guru mapel kejuruan, misalnya yang sering saya terapkan itu kesepakatan pada saat praktik kita bersepakat untuk berpakaian werpak atau pakaian praktek sesuai dengan SOP. Kemudian kerja kelompok dalam praktikum. Biasanya ini membentuk kolaborasi antara saya selaku guru kepada murid-murid saya ataupun antar murid, ya. Karena dengan kolaboratif ini si anak bisa berbagi. Kemudian yang ketiga yaitu diskusi dan tanya jawab. Sama antar saya sebagai guru dengan murid, bisa juga antar murid dengan murid. Ini saya biasakan pada pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian kolaboratif sebagai manajemen, ya, saya apalagi selaku wakil kepala bidang kurikulum, saya harus bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, sesama waka biasanya, kemudian apalagi dengan dewan guru dan tata usaha atau kolaborasi dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini kaitannya dengan amanah yang diberikan kepada saya selaku wakil kepala bidang kurikulum. Jauh lebih penting lagi bersama wali kelas, karena wali kelas di sini adalah orang tua dari murid yang ada di sekolah. Juga termasuk kolaborasi dengan orang tua yang sudah menitipkan anaknya di sekolah kami. Selain itu, kolaborasi yang saya lakukan yaitu dengan instansi lain. Misalnya dengan PMI untuk kegiatan donor darah, dengan POSEK misalnya untuk kenyamanan belajar di sekolah kami, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kolaboratif saya sebagai guru untuk kesepakatan belajar, biasanya saya membiasakan berbaris, berdoa, kemudian pengarahan, dan membagi kelompok sebelum praktikum. Selain itu, kerja kelompok pada saat praktikum, diskusi dan tanya jawab antar guru dan siswa atau murid. Kemudian kolaboratif bersama kepala sekolah, rekan sejawat, juga dewan guru dan tata usaha seperti yang saya tampilkan di foto di samping. Kemudian di bawah itu juga seperti saya berkolaborasi dengan wakil kepala bidang kesiswaan, kemudian juga wakil kepala bidang humas dan hubin, juga bersama rekan sejawat atau guru-guru dan TU. Kemudian bersama wali kelas biasanya terkait dengan permasalahan dengan siswa yang harus melibatkan orang tua, kemudian dengan instansi lain, misalnya pada saat pandemi COVID kemarin, kami bekerja sama dengan pihak TNI dan kepolisian untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian juga termasuk kolaborasi dengan orang tua, contohnya pemberian
bantuan bagi siswa yang berprestasi atau juga termasuk yang kurang mampu. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang keempat adalah reflektif. Sebagai guru, tindakan reflektif yang saya lakukan yaitu selalu menerima saran dari siswa, terutama terkait masalah pembelajaran. Kemudian introspeksi atau evaluasi diri. Yang ketiga, melakukan perbaikan. Ini tindak lanjut dari introspeksi atau evaluasi diri. Yang keempat adalah memanfaatkan hasil supervisi, penilaian dari orang lain, terutama dari kepala sekolah. Kemudian refleksi sebagai kebiasaan. Di akhir kegiatan, di akhir program, saya melakukan pembiasaan refleksi. Sebagai manajemen, yang pertama memiliki pola pikir yang terbuka, introspeksi atau evaluasi diri. Yang ketiga melakukan perbaikan, sama. Yang keempat refleksi sebagai kebiasaan, sama. Ya. Sebagai manajemen juga saya laksanakan itu. Dan yang terakhir adalah menerima saran dari teman sejawat. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang kelima adalah inovatif. Untuk nilai guru penggerak tersebut, saya sebagai guru, yang pertama merancang pembelajaran yang menyenangkan. Saya mencari trik-trik untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi murid sekarang itu seperti apa. Salah satunya itu dengan membuat bahan ajar yang menarik. Saya mencoba membuat video-video pembelajaran yang misalnya dengan cara membuat konten yang lebih menarik supaya si anak tidak asik bermain HP misalnya. Ataupun melakukan ice breaking. Selanjutnya update teknologi untuk praktikum. Ya, dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, tentunya saya harus update. Contoh, dulu sebelum ada mobil injeksi, sebelumnya mobil karburator, ya, beralih ke injeksi. Dari injeksi, sekarang mulai berkembang mobil listrik. Saya harus update untuk teknologi otomotif. Ya, salah satunya yaitu dengan yang poin keempat, yaitu mengikuti diklat kejuruan. Nah, saya coba tembus untuk diklat kejuruan ini. Kami bekerja sama dengan Astra Toyota yang ada di Cirebon, ya, Rezeki Toyota yang ada daerah Pleret. Kemudian sebagai manajemen, inovasi yang saya lakukan, contohnya yang pertama ya tadi mengikuti diklat kejuruan otomotif. Kemudian membuat program yang menarik sesuai zaman bersama guru-guru produktif. Programnya misalnya salah satunya kita merancang dan membuat gokar misalnya ya. Kemudian untuk selanjutnya inovasi yang saya coba kembangkan yaitu membangun SIM, System Information Management. Karena di sekolah saya sebelumnya masih konvensional. Selanjutnya yaitu update teknologi aplikasi. Misalnya untuk absensi, kami berharap demi kedisiplinan murid juga guru, contohnya saya berusaha untuk melakukan absensi melalui aplikasi seperti Kimob. Selain itu juga kami berinovasi
untuk manajemen ya, supaya semuanya tidak ketinggalan zaman, kami setiap tahunnya melaksanakan studi banding atau kunjungan industri. Yang berikut adalah foto-foto kegiatan yang kami laksanakan di sekolah kami demi kemajuan sekolah kami. Baiklah, itulah aksi nyata yang saya terapkan di sekolah saya SMK PGRI Jatiwangi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat rekan-rekan dimanapun berada. Namun saya yakin masih banyak kekurangan, termasuk penyajian dalam video ini. Untuk itu saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa lebih baik. Baik, terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan dimanapun berada. Wa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.